Haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya dimanapun saudara saat ini berada, Tuhan senantiasa memberkati. Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dimanapun saudara saat ini berada, saya yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkati, menyertai, dan memberikan penghiburan, sukacita, dan damai sejahtera. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar firman-Mu boleh tertanam di hati kami, dan nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam surat 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 21. Ya, 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan, saudaraku yang kasih. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebenarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di sini, saudara, mengingatkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Kalau kita perhatikan dengan seksama, Petrus mengingatkan kepada semua orang-orang yang percaya, jangan mempercayai cerita-cerita yang tidak benar. Nah, pada malam hari ini saya akan kasih judul, yaitu tentang hidup tanpa sandiwara. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kata dongeng itu memiliki arti cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dulu yang aneh-aneh, atau perkataan-perkataan, ya, atau berita-berita, atau yang bukan-bukan, yang atau juga yang beritanya itu tidak benar. Nah, tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, justru dongeng inilah, saudaraku yang kasih, yang sedang dicari-cari orang di zaman sekarang ini. Nah, firman Tuhan jelas mengatakan demikian di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 4, mereka akan memalingkan, saudaraku yang kasih, telinganya dari kebenaran
dan membukanya bagi dongeng. Di zaman sekarang ini lebih banyak orang memalingkan muka untuk mendengarkan berita-berita yang sebenarnya, tetapi mereka tidak mau. Kenapa? Karena dia lebih suka mendengarkan berita-berita yang tidak benar. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka seringkali, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lebih menyukai khotbah ringan, ya, yang menina-bobokkan, yang menyenangkan hatinya, yang bisa membuat tertawa, terlepas, ya, yang khotbahnya menghiburkan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tanpa disadari, saudaraku yang kasih, kalau kita memperhatikan ayat ini, saudara, tanpa disadari, gereja, saudaraku yang kasih, bukan lagi tempat, saudara, apa? Untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kebenarannya. Tapi gereja tempat mencari hiburan untuk menghilangkan kepenatan, yaitu apa? Kesibukan sehari-hari. Akhirnya gereja pun dipenuhi dengan orang-orang yang menjalankan peran seperti tokoh-tokoh dalam kepalsuan. Nah, ini tidak boleh terjadi di dalam gereja-gereja. Tetapi seringkali kita lebih suka dengan penuh kepura-puraan dan kepalsuan. Nah, firman Tuhan jelas sekali di dalam 2 Timotius pasal 4 itu, saudara, sangat-sangat mengingatkan kepada kita. Banyak orang memalingkan telinganya untuk apa? Membuka dongeng. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah jebakan iblis. Padahal teguran keras firman Tuhan bertujuan untuk membangun kita atau membangunkan kita dari tidur rohani, mengingatkan kita akan akibat dosa, saudara. Kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal 5, saudara, mari kita buka di dalam Ibrani pasal 5, saudara. Di sana kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan, bahwa bagaimana firman Tuhan itu mengingatkan kita. Dan teguran-teguran itu sangat keras, ya. Ibrani pasal 5 ayat yang ke 13 dan 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ini adalah teguran. Tuhan memberikan teguran yang sangat-sangat keras agar kita jangan terlena, agar kita, hidup kita yang kita jalani ini, saudaraku yang kasih, jangan hidup tanpa sandiwara. Karena banyak orang melakukan kehidupan itu pakai sandiwara, jadi kepalsuan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang yang tidak suka dengan firman Tuhan yang keras, yang berisikan teguran dan pertobatan, karena dianggap menghalangi untuk menikmati apa, saudara? Kesenangan daging. Karena daging ini tidak suka, saudara, dengan keras-keras. Daging ini sukanya dengan yang enak-enak. Nah, sebab pada malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, mari hidup kita ini jangan hidup tanpa sandiwara. Karena apa? Kalau kita hidup dengan bersandiwara, maka saudara sudah terjebak dalam
jebakan iblis. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah renungan yang perlu kita renungkan di akhir-akhir ini. Dunia ini sedang lenyap, saudara. Dengan apa? Segala keinginannya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara. Biarlah renungan ini menjadi renungan yang sangat mengingatkan kepada kita, agar kita senantiasa diingatkan oleh firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu. Malam ini kami boleh diingatkan kembali dengan kebenaran firman-Mu, agar hidup kami ini Tuhan jangan hidup yang suka dengan dongeng-dongeng yang membawa kita jauh dari kebenaran firman Tuhan, atau yaitu hidup kita harus sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan, agar kami tidak terjebak dengan jebakan iblis yang membawa kita jauh dari Tuhan. Sebab itu Tuhan, beri kami kekuatan agar kami tetap kuat Tuhan, agar kami senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan, untuk tetap berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Urapi kami Tuhan, berkati kami dalam kehidupan kami, agar kami boleh menang setiap hari dalam melangkah. Nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku ada